Saya langsung ke Bung Alif. Bung Alif, sebenarnya apa yang mendorong Anda dan kawan-kawan ini untuk menginisiasi gerakan menyediakan oksigen gratis bagi warga? Bagaimana kemudian pertama kali melihat, oke, kita harus melakukan kegiatan peminjaman oksigen secara gratis ini? Oke, kalau dorongannya sederhana aja ya. Ini mirip dengan melihat orang naik sepeda lalu jatuh. Jadi kita harus buru-buru bangunin dia dari jatuh sepeda itu. Tanpa perlu menyoal dulu kenapa uang pajak yang dipakai untuk bangun jalan, tapi jalannya jelek misalnya. Nggak perlu menyoal tentang bagaimana pedagang agak curang dalam jualan sepeda. Jadi kita angkat aja dulu. Nah, karena orang kemarin butuh oksigen, jadi kemudian kita ajak yang lain patungan untuk beliin tabung oksigen berikut isinya. Kemudian kita pinjemin. Kita pinjam karena memang ya kita nggak butuh juga nanti kalau kita kumpul sekarang 101 gitu ya, nanti mungkin punya 200 kan kita nanti jadi pedagang tabung. Kita kan nggak ke sana, jadi kita pinjamnya aja 5-7 hari. Kalau mereka sudah selesai, saturasinya meningkat, dikembalikan untuk kemudian digunakan kepada warga yang lain. Itu sih, Mas Irianto. Itulah ya dorongannya bagaimana kemudian menjadi bagian dari solusi lah ya. Bung Alif, kemudian bagaimana kondisi di lapangan saat ini realnya seperti apa? Bagaimana peminjaman tabung oksigen ini? Seperti apa ramainya yang meminjam tabung oksigen ini? Anda melihat itu langsung ya di lapangan? Ya, jadi begini, sejak kita buka gitu ya, sampai hari ini itu ada sekitar 29.000 orang yang mencoba mengajukan pinjaman. Maka di formulir daring kita itu mau nggak mau kita buka tutup. Sekarang karena gini, kami cuma punya per hari ini 101 ya. Dan itu sebetulnya sudah habis dipinjam. Ada yang belum kita distribusikan karena peminjamannya misalnya baru sampai dengan tadi malam. Tadi pagi ini jam 7 ada seorang bapak yang mengambil tabung juga satu. Ada, tapi begini Mas, yang cukup mengejutkan kami adalah bahwa dari 101 ini gitu ya, peminjam, 6 diantaranya meninggal dunia. Oke. 6 meninggal persis ketika dia baru mau pakai. Bahkan ada kami baru kemarin tim antaran kami, jadi kami timnya terbatas tapi punya tim untuk anterin tabung oksigen. Ya. Satu tim pergi ke daerah Jakarta Timur dan ia berpapasan dengan satu mobil jenazah. Ya dia jalan aja gitu mobilnya. Tapi begitu nyampe rumah yang dituju, anggota keluarganya bilang, itu bapak baru dibawa mobil tadi itu gitu. Jadi ini kebutuhannya real Mas gitu ya. Orang memang butuh nafas, kita semua tahu gitu. Jadi ini nyata. Bung Alif, bagaimana kemudian tapi ya begitu. Ya. Bung Alif, membedakan siapa yang benar-benar harus mendapatkan tabung oksigen ini dan siapa yang tidak, ini seperti apa membedakannya? Karena ini aplikasinya atau peminjamannya masuk melalui media sosial juga begitu ya? Online. Iya, betul. Memang gini, pertama semua orang butuh. Jadi nggak ada yang jahat deh gitu ya. Yang kedua, kita di situ di pertanyaan itu ada beberapa yang untuk kemudian alat kita menentukan siapa dapat. Misalnya saturasi, kemudian juga nanti bukti tes gitu ya. Oh oke. Tapi memang ada juga yang begini, dia udah punya bahkan 2, tapi lalu mengajukan ke kita. Nah yang ini kita tentu saja kita tolak dulu gitu loh. Kita prioritaskan mereka yang memang betul-betul butuh dan nggak punya gitu loh ininya. Oke, jadi di form online ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan juga kepada pasien begitu ya, mungkin lagi menjalankan isoman yang butuh tabung, nanti mereka menjawab, kemudian di cross check, oke yang ini yang bisa dan kemudian diantarkan gitu ya? Iya, karena nanti kita punya admin yang kemudian juga memfollow up itu. Ya. Setelah kemudian oke ini kandidat, lalu kemudian di follow up oleh para admin ini. Oke. Saya ke Pak Melki. Pak Melki, bagaimana melihat fenomena oksigen ini kemudian diperebutkan ya di tengah masyarakat, karena kita tahu tingginya pandemi COVID-19 di pasaran juga stoknya ini sulit gitu. Bagaimana kemudian rumah sakit juga banyak yang membutuhkan tabung oksigen. Bagaimana pendapat Anda Pak Melki melihat ini semua? Ya, kalau bicara soal oksigen ini memang sejak awal harusnya sudah menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga harus diatur secara tersendiri, tidak tergopoh-gopoh kayak hari ini.
Dan kita sebenarnya terbantu dengan inisiatif masyarakat seperti Bung Alif dan teman-teman ini, karena itu bisa mengurangi tekanan terhadap para pasien COVID dan juga rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang sebenarnya juga punya problem yang kurang lebih hampir sama. Saya mengecek ya ke teman-teman industri yang urus soal ini. Berapa sih kebutuhan normal kita sehari? Kurang lebih 250 ton, itu satu republik ya. Oke. Nah, sementara hari ini itu kita sekarang sudah dari 250 per ton per hari itu, sudah di atas 1.000 lebih per ton per hari. Saya cek itu terbesar di Jawa Barat, Banten, DKI itu kurang lebih 700 ton. Kemudian di Jawa Tengah kurang lebih 200 ton, kebutuhan per hari ya. Hari ini sudah naik sekali. Kemudian juga di Jawa Timur itu kurang lebih 400 ton. Belum termaksud yang ada di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Walaupun di luar Jawa mungkin sedikit, tapi itu juga perlu tetap menjadi perhatian. Ada pabrik oksigen kita itu antara lain, dalam negeri itu Samator, luar negeri itu ada dari Prancis, Jerman, Amerika, dan bahkan sekarang Italia juga masuk. Nah, menurut saya cek ke industri, memang pasokan yang sedemikian besar saat ini karena faktor kondisi COVID yang meningkat ini, sebenarnya sejauh itu diatur dan ditata dengan baik, itu masih bisa disiasati. Sekali lagi, kata-kata itu disiasati. Karena berarti mesti ada pengurangan pasokan untuk sektor lain, yang itu dipakai hari ini untuk kebutuhan di sektor medis. Nah, jadi apabila kita tidak segera mengatur ini dengan baik, tentu kekurangan pasokan oksigen ini akan mempengaruhi berapa banyak pasien yang terutama isolasi mandiri di rumah itu bisa kita selamatkan. Tadi malam saya mendengar komentar dari Sekretaris Dirjen Yankes yang mengatakan bahwa kurang lebih kematian hari ini itu 10-15% itu terjadi, ini belum bisa dipastikan tapi diperkirakan 10-15% itu terjadi di mereka yang isoman. 10-15%, Pak Melki. 5 orang meninggal sehari. Kalau 10-15% itu berarti ada sekitar 50-75 orang meninggal di isolasi mandiri di rumah. Yang salah satu penyebabnya itu selain karena perawatan obat dan seterusnya, itu adalah soal menyangkut pasokan oksigen ini. Nah, ini yang saya kira mesti menjadi perhatian serius dari kita semua, sehingga pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama, teman-teman Kemenkes ini, Satgas di tingkat pusat dan di daerah, mesti mengatur dengan baik bagaimana agar distribusi dan juga pergeseran dari tabung oksigen yang kita miliki ini, terutama yang bergerak itu di luar Vaskes ya. Untuk yang teman-teman isolasi mandiri, ini yang penting ini. Kalau di Vaskes itu, di fasilitas kesehatan kita relatif itu karena itu sudah pasti dipakai dalam rumah sakit itu agak terjaga. Tapi yang di luar rumah sakit ini yang sebenarnya tadi Mas Ali tadi sampaikan, itu kalau kita bisa geser dengan baik itu sih bisa saling membantu. Dan inisiatif seperti Mas Alif lakukan ini di Jogja dan di berbagai daerah itu sangat penting, sangat membantu masyarakat, terutama para pasien dan keluarga ini, untuk bisa membantu dalam kondisi saat ini. Oke, Pak Melki, sejauh ini komunikasi yang Anda lakukan, koordinasi yang Anda lakukan dengan pihak pemerintah, adakah informasi terbaru terkait ketersediaan tabung oksigen ini akan seperti apa, kemudian bagaimana mengantisipasi ke depannya bila permintaan masyarakat di pasarin terus meningkat, Pak Melki? Jadi berapapun yang akan disiapkan pasti akan kurang kalau kita tidak saling membantu semacam ini. Jadi kita punya tabung oksigen itu kurang lebih hari ini ada 2.600 yang beredar di Indonesia. Oke, terdata itu ya Pak ya? Ya, itu data industri yang saya cek ya. Oke. 2.600 ini kalau kita ingat kita pernah bantu ke India itu dulu waktu India lagi kesulitan itu 3.000 tabung. Jadi kecil sekali kita bantu. Kurang lebih 3.000 tabung ke sana. Jadi masih beredar 2,6 juta lah yang ada di Indonesia. Sebagian besar itu ada di rumah sakit, dan ada juga itu sebenarnya beredar di mana-mana. Ya. Jadi sebagian besar dari kita punya produsen oksigen ini, baik dalam negeri, Samator maupun dari luar negeri yang dari berbagai negara ini, grade mereka dalam membuat gas itu adalah grade untuk medikal ya. Jadi untuk medis. Jadi kalau kita lihat orang yang memakai gas untuk tabung gas yang mereka, las-las yang di bengkel-bengkel itu, kemudian juga yang dipakai untuk misalnya untuk ikan misalnya, itu juga itu grade-nya itu grade medis itu. Oke. Nah sebenarnya dalam kondisi saat ini, sekali lagi tadi saya katakan, yang tabung-tabung semacam ini kan beredar banyak di luar, di masyarakat ini. Jadi kalau masyarakat diedukasi hari ini untuk bagaimana agar yang
punya di tabung-tabung di las itu bisa kita pakai ini misalnya ya. Atau juga tadi saya setuju Mas Ali tadi itu, bagi yang sudah pakai tabung gas itu, yang sudah sembuh, itu jangan dianggurin di rumah, diberitahu pada pemerintah atau pada kelompok masyarakat yang sudah bergerak juga sama ini, bahwa memang sudah sembuh, tabung gasnya jangan dianggurin di rumah, itu bisa diisi lagi, dipakai lagi. Jadi sebenarnya kita tinggal bagaimana mengatur agar pasokan oksigen kita ini bisa kita distribusikan dan kita bagi, tapi tadi itu harus semangat gotong royong itu tercermin melalui komunikasi dan data dan juga kelompok yang kita bisa bangun. Masalah distribusi ini menjadi krusial ya, bagaimana melihat stok yang terbatas saat ini. Kemudian tadi Anda juga menyebutkan bagaimana edukasi ini juga penting bagi masyarakat, karena sebanyak apapun tabung oksigen yang tersedia ini tidak akan cukup bila mana kejar-kejaran dengan jumlah pasiennya. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan hal ini usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, Pak Melki, Bung Alif, saya izin ke Dr. Erlina. Dokter, kalau ketersediaan tabung oksigen di rumah sakit sampai hari ini seperti apa? Karena memang kabarnya juga peredaran tabung oksigen di luar rumah sakit ini juga sudah mulai berkurang, banyak sekali permintaan. Kalau di rumah sakit seperti apa? Khususnya untuk menangani COVID-19 ya, Dok? Ya, jadi memang beberapa rumah sakit besar itu deliver atau pemberian oksigennya itu sifatnya centralized. Jadi dari sentral yang kemudian dideliverkan, didistribusikan melalui titik-titik oksigen. Tetapi memang titik-titik oksigen di ruangan di rumah sakit ini juga terbatas. Oleh sebab itu kami masih memakai tambahan memakai tabung. Nah, tabung-tabung ini kan juga harus diisi ulang karena saat ini kecenderungan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang butuh suplementasi oksigen. Dan sebagian dari mereka, terutama yang datang ke rumah sakit besar, kebutuhan oksigennya itu besar, sehingga memakai alat, memakai device yang juga mengalirkan oksigen dengan sangat besar, bisa sampai puluhan liter per menit. Dan ini tentu saja artinya kita akan cepat kehabisan oksigen. Dan yang dirugikan adalah masyarakat yang kemudian tidak tertolong karena kita tidak bisa memberikan oksigen secara adekuat. Jadi terima kasih kalau di sini ada Pak Melki bisa bantu untuk distribusi oksigen ini bukan saja cukup tapi juga harus cepat karena kita butuh pengisian ulang itu dalam waktu yang sangat cepat. Kalau dulu kan mungkin bisa berminggu-minggu, sekarang 2-3 hari kita sudah butuh lagi gitu. Oke, Dokter, dalam kondisi apa sih sebenarnya pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini kemudian bisa ditekankan begitu atau diberikan begitu ya oksigen atau tabung oksigen untuk membantu menangani COVID-19 ini. Tidak semua pasien yang terkonfirmasi butuh kan, Dok, atau seperti apa sebenarnya? Ya, tidak semua pasien yang terkonfirmasi ini butuh, terutama yang tanpa gejala, yang ringan itu tidak butuh sehingga bisa kita pulangkan. Yang butuh adalah biasanya dengan gejala yang sedang, yang sudah ada pneumonia atau radang di parunya, yang membuat bagian dari parunya sebagian memadat sehingga tidak bisa melakukan mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dari udara bebas dan juga tidak bisa mendistribusikan oksigen ini ke seluruh tubuh karena memang terjadi peradangan yang luas di paru. Nah ini sekarang makin banyak ini pasien-pasien yang datang dengan pneumonia dan inilah yang karena tidak bisa mengambil oksigen secara spontan melalui hidungnya, kita bantu pemberian oksigen ini langsung melalui hidung. Bisa beberapa cara hanya dengan kanula yang tempelkan di hidung, di lubang hidung, dan itu kebutuhannya cukup 2-5 liter per menit oksigennya. Tapi ada juga yang karena saking rendahnya tekanan oksigen dalam parunya dan juga saturasinya rendah, maka kita butuh device atau alat yang bisa memasukkan oksigen dalam jumlah yang besar, misalnya yang memakai sungkup. Nah, dan sungkup ini pun ada berbagai fungsi dan jenis. Ada yang sungkup yang sederhana yang kita sebut dengan simple mask, tapi ada juga sungkup yang kita bisa memasukkan oksigen lebih banyak lagi, bisa 10-15 liter per menit. Okay. Nah, tetapi ada juga pasien yang saking parahnya, ini nggak cukup nih oksigen 10-15 liter per menit, sehingga butuh alat yang lebih kuat lagi yang kita sebut sebagai high flow nasal cannula atau
kanula hidung harus kuat. Ini bisa sampai masuk oksigen 90% dengan jumlah laju yang juga tinggi. Nah, inilah kenapa oksigen di rumah sakit persediaannya cepat habis. Dokter, oke itu salah satu kondisinya ya, kenapa begitu ya penyebabnya. Tapi kalau kita tahu, itu tadi kondisi-kondisi yang memang bisa terjadi ketika pasien sudah masuk ke rumah sakit. Bagaimana kemudian dengan yang isoman di kediaman sendiri, kemudian dia juga sendiri, bagaimana mengetahui bahwa oke, sepertinya saya ini harus menggunakan tabung oksigen atau tidak. Kita tadi mendengar juga dari Pak Melki, mungkin datanya memang harus di cross check lagi, ada 10-15% begitu dari pasien positif COVID-19 terakhir ini yang meninggal karena isoman secara mandiri begitu. Bagaimana mengetahui kapan saya ini perlu menggunakan tabung oksigen atau tidak, dokter, bagi pasien-pasien yang tidak di rumah sakit? Iya, jadi pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah, kami itu menganjurkan bahwa pasien atau keluarga memiliki oximetry. Oximetry itu adalah alat untuk bisa mengukur kadar oksigen dalam darah. Itu alatnya sederhana, cukup ditempelkan di ujung jari ya, ujung jari telunjuk atau ibu jari, maka akan keluar angka berapa kadar oksigen dalam darah dan juga nadi. Nah, kalau kadar oksigen dalam darahnya di bawah 94% atau 93%, ya, maka itu sebetulnya pasien butuh oksigen yang lebih. Nah, karena sekarang ada keterbatasan oksigen dan juga memang tidak mungkin semua orang, kan sekarang banyak sekali yang bergejala isolasi mandiri di rumah itu disediakan tabung oksigen. Sebetulnya ada cara-cara yang sangat mudah yang bisa dilakukan supaya tekanan oksigen di dalam paru itu merata dan juga dan juga dapat menaikkan saturasi oksigen. Itu ada cara khusus sebetulnya. Ada cara khusus ya. Kalau saya masih punya waktu, saya bisa terangkan ini ya. Ini memang untuk cara khusus terkait dengan bagaimana kemudian menjaga ketersediaan oksigen di dalam tubuh akan kami bahas juga ya dok ya bersama dokter nanti di segmen berikutnya. Nah, saya ke Pak Melki. Pak Melki, bagaimana memastikan pengawasan distribusi dan juga stok sekarang di pasaran ini semoga supaya tidak ada kemudian penimbunan seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu terkait dengan masker misalkan. Bagaimana koordinasinya akan dilakukan DPR RI khususnya Pak Melki nanti di Komisi 9 ke depan? Iya, kami besok akan rapat dengan kurang lebih 9 lembaga ya. Oke. Ada Kemenkes, ada Asosiasi Rumah Sakit, ada Kemenkeu dan seterusnya ya. Intinya kita mau melihat bagaimana penanganan COVID dan mengevaluasi penanganan COVID yang dilakukan akhir-akhir ini dalam lonjakan kasus yang sedemikian tinggi. Termasuk juga kita akan membahas menyangkut ketersediaan oksigen, salah satu isu yang akan kita bahas besok soal ini. Okay. Nah, dalam konteks ini, kami ingin memastikan bahwa yang pertama itu produksi oksigen kita ini mampu memenuhi kebutuhan nasional Jawa, Bali, termasuk juga di luar Jawa, ya, di luar Bali ini, itu harus betul-betul tidak sampai kekurangan suplai oksigen. Jadi pertama pasokannya dulu. Jadi pabriknya harus dipastikan bisa memasok kebutuhan oksigen medis ini. Jadi oksigen yang grade medical ini itu pada jumlah yang memang cukup memenuhi untuk disebarkan di seluruh Jawa, Bali dan seluruh Indonesia. Dan saya tahu bahwa banyak pabrik-pabrik yang juga dibangun di berbagai ujung-ujung negeri ini untuk membantu hal semacam ini. Yang kedua, di luar soal produksi yang kita pastikan harus betul-betul jumlahnya bisa memenuhi. Ya. Sekarang bagaimana jalur distribusinya? Hari ini memang kita lihat bahwa kebutuhan kita terutama itu ada di Jawa dan Bali. Dengan PPKM darurat ini, fokus perhatian kita sekarang dipusatkan di Jawa dan Bali. Nah ini mesti kita bagi dua nanti nih Mas. Bagaimana memastikan bahwa kebutuhan oksigen medis di fasilitas kesehatan itu, tadi sudah Dr. Edina sampaikan tadi itu, harus betul-betul terpenuhi, baik jumlahnya maupun cadangannya. Baik itu memakai dengan oksigen sentral tadi, ataupun juga memakai dengan tabung-tabung oksigen. Nah itu kan mesti diisi juga tuh di setiap rumah sakit kalau dia pakai tabung sentral. Termasuk juga dia mesti pakai dengan tabung-tabung oksigen tertentu tadi. Nah itu semua fasilitas kesehatan kita yang menangani pasien COVID harus dipastikan cukup tersedia beserta cadangannya.
Jadi jangan sampai kemudian ketika habis tiba-tiba langsung tidak bisa dipakai, itu banyak pasien akan berteriak. Saya kemarin mendapatkan juga surat dari RSUP Sarjito, mereka berteriak bahwa gas mereka itu jam sekian habis gitu. Nah ini nggak boleh lagi terjadi. Jadi dipastikan bahwa semua rumah sakit rujukan COVID itu, baik pasokannya untuk dipakai harian, maupun cadangan-cadangannya itu kalau memang dibutuhkan itu dalam jumlah yang cukup. Itu mesti harus dan mutlak mesti kita miliki. Nah yang kedua juga yang tidak boleh kita lupakan adalah dipastikan bahwa distribusi oksigen, ya oksigen medis kita ini untuk pasien-pasien yang ada isolasi mandiri itu juga harus dipastikan juga tercukupi. Nah itulah kemudian kenapa sekali lagi saya katakan pemerintah pusat, Kemenkes terutama, dan juga dengan Dinas Kesehatan di daerah, Satgas-Satgas ini, itu harus kerjasama dengan baik, termasuk juga melibatkan komunitas atau sukarelawan atau kelompok yang seperti Mas Ali dan teman-teman yang juga sementara sudah juga bergerak gitu. Nah ini harus dilakukan dengan baik sehingga jangan sampai ada satu aja tabung oksigen yang dia nganggur di tengah masyarakat itu tidak kita pakai. Jadi ketika pasokan sudah memang oke, sudah memang memenuhi kebutuhan kita, cadangannya itu juga penting. Distribusi ini cuma bisa terjadi kalau di jalur fasilitas kesehatannya aman dan jalur pasokan kita untuk yang mandiri ini juga aman. Salah satunya apa? Seluruh, menurut saya hari ini ya, seluruh tabung oksigen itu harus dipastikan hari ini dia ada di mana untuk orang dalam jenis kategori pasien seperti apa. Oke. Nah itu data itu masih pemerintah miliki. Jadi ketika nanti ada pasien yang memang, mohon maaf ya, sudah meninggal misalnya ya, itu tabungnya jangan ngendon di situ kelamaan, harus segera geser. Atau pasien yang sudah sembuh, pasien yang saturasinya sudah bebas dari masa kritis. Jadi jangan ada satu tabung pun di negeri ini yang hari ini itu tidak bertuan. Oke. Tapi harus betul-betul dipastikan ada di siapa, dalam kondisi apa, kemudian bisa digeser ketika itu untuk membantu juga yang lain. Nah ini yang penting kita lakukan hari ini. Pak Melki, maaf saya potong. Berarti memang kalau saya bayangkan juga teknis di lapangan ini akan sangat penting sekali ya. Semoga juga nanti sangat penting. Koordinasi besok ini juga tentunya kami tunggu. Kita semua tunggu bagaimana kemudian update terkait dengan distribusi dan juga stok tabung oksigen ini. Saya ke Bung Alif. Bung Alif, hingga saat ini cakupannya bisa di mana saja meminjamnya, kemudian teknis untuk meminjamnya bagaimana bila masyarakat ini mau mengaksesnya begitu Bung Alif? Karena masih sangat terbatas di Jabodetabek, tapi minus Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang ya, karena daya jangkaunya sulit. Warga yang memang ingin meminjam itu bisa ke formulir online kami ya, bit.ly/pinjam oksi. Itu sederhana aja lewat situ. Pinjam oksi. Dan nanti pinjam oksi, bit.ly ya, /pinjam oksi. Dan itu juga kami cantumkan di ini ya. Kemarin teman-teman di kitabisa.com membantu untuk menggalang kampanye publiknya. Jadi bisa juga mengeceknya di kitabisa.com/oksigen untuk warga ini ya. Jadi bisa lewat situ juga. Nanti ada link untuk formulirnya. Tetapi mohon maaf kalau hari ini kita masih tutup karena sampai kemarin tuh kita cuma stoknya 101 dan ya sama ya. Karena kami kan juga warga, jadi cara mendapatkan tabung oksigennya kan juga melalui jalur yang biasa. Sehingga memang susah sekali untuk dapetin yang baru gitu loh. Secara peraturan bagaimana sih? Misalkan nanti dipinjamkan berapa lama itu harus dikembalikan kembali, kemudian ada syarat-syarat apa yang kemudian harus diketahui oleh masyarakat, Bung Alif? Ya, nanti kalau kita lihat ya, kalau kandidat calon peminjam ini kemudian kita setujui, maka selanjutnya adalah mereka menandatangani satu pernyataan ya, yaitu yang urusan ikatan antara kami dengan mereka, supaya mereka menjaga dan mengembalikan. Lalu kemudian juga kita harap sih tidak wajib sementara ini mulanginnya dalam kondisi penuh juga gitu ya. Kemudian kalau dan si telangnya itu kan penggunaan pribadi ya. Jadi yang awal kita sudah ada, mereka tinggal pakai, tapi yang kemudian kan yang sudah dipakai pribadi ini nggak usah ikut dikembalikan. Kalau mau ikut dikembalikan yang baru, yang enggak juga nggak apa-apa. Nah, yang terpenting dari itu sih adalah bahwa kalau memang kita menetapkan 5 sampai 7 hari. Tapi kalau 2 hari misalnya merasa sudah cukup atau yang hal-hal lain gitu ya bisa dikembalikan. Saat ini Mas, walaupun baru 3 hari, sudah ada beberapa orang yang mengembalikan karena biasanya ada 2 alasan. Yang satu, kemarin tuh mereka jaga-jaga pinjam
Jadi mereka kemudian lagi usaha beli, ketika udah dapat beli mereka langsung bilang loh gitu ya, Oh, oke. bilang ke admin kami, Mbak, tabungnya sudah bisa saya kembalikan karena saya udah punya kemarin itu gitu. Atau kemudian saya sudah merasa cukup selama 2 hari ini, dicek sudah cukup meningkat. Jadi ada juga udah ada pengembalian itu, sehingga sebetulnya walaupun 101 tabung, total peminjam kami saat ini sudah di 120 itunya ya. Jadi kan ada pengembalian tadi. Oke, Bung Alif, Dan yang ini meninggal. juga ya mumpung ada Pak Melki di sini, apa sih kemudian bisa disuarakan terkait dengan fenomena tabung oksigen saat ini? Mungkin ada yang bisa disampaikan juga ke Pak Melki, kondisi di lapangan saat ini seperti apa? Silakan. Sebetulnya agak sulit ya karena pertama saya bukan aktivis kesehatan dan bukan juga praktisi di kesehatan dan juga soal oksigen ini. Tapi paling nggak ada 2 hal sebetulnya yang saya kira bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Kalau soal memastikan distribusi dan sebagainya itu kan urusan pemerintah dan saya yakin mereka pasti bisa. Tapi yang saat ini kalau kita mengandalkan misalnya adalah titik-titik stasiun pengisian oksigen yang ada, walaupun industri sudah dialihkan, mungkin kebutuhannya walaupun menurut Menteri kemarin saya kira Pak Luhut juga menyampaikan stoknya masih cukup gitu, ada margin 80 ton segala macam. Saya kira barangkali yang penting adalah soal kecepatan ya, dan itu pemerintah daerah terutama bisa mengadakan oksigen generator secepatnya gitu. Dan itu kan harganya nggak terlalu mahal juga gitu ya. Barangkali si oksigen generator ini bisa ditempatkan apakah berbasis kecamatan atau berbasis puskesmas kecamatan begitu ya. Apakah juga tadi kecamatan maksud saya kantor camat gitu ya. Atau bisa berbasis misalnya juga mau Kodim mau Polres itu apa aja, tapi pengadaan oksigen generator di beberapa titik itu kan cepat, walaupun kapasitas pengisiannya tentu tidak sebesar stasiun pengisian oksigen yang gede gitu ya, tapi sebagai langkah darurat yang cepat saya kira itu memungkinkan ininya. Saya nggak tahu apakah, tapi saya dengar beberapa industri di Indonesia punya kok itu gitu. Jadi kita nggak perlu impor juga gitu, bisa secepatnya diadakan gitu. Ininya. Yang kedua ya tentu bagaimana kemudian baik DPR maupun pemerintah ini gitu ya, itu perintah sih sebetulnya. Pastikan juga harga eceran tertingginya ya gitu loh. Jadi tabung ini kan sekarang gila-gilaan ya Mas, ukuran 1 meter kubik dari 850 tiba-tiba menjadi 3 juta lebih. Itu walaupun hukum ekonomi memungkinkan itu permintaan dan penawaran dan supply, tapi ya harus ada patokannya, saya kira itu. Ya, tentunya juga semoga juga dicatat juga untuk Pak Melki, bisa dibawa besok begitu ya ke rapat koordinasi. Pak Melki, singkat untuk penutup hari ini mungkin imbauan kepada masyarakat juga terkait juga banyaknya yang membeli atau panic buying nih terkait dengan beberapa kebutuhan kemudian juga dengan tabung oksigen ini. Silakan Pak Melki. Baik, terima kasih. Catatan dari Dr. Erlin tadi untuk rumah sakit dan dari Mas Alif untuk masyarakat luas di luar rumah sakit ya, untuk isoman terutama, akan menjadi bahan bagi kami untuk besok kami bahas dengan teman-teman dari berbagai mitra. Yang pasti, kaitan harga tadi saya setuju, mesti ada harga eceran tertinggi untuk dijual kepada masyarakat terkait dengan tabung oksigen. Kemarin Menteri sudah membuat untuk khusus obat, dan itu lepas dari pro kontranya, paling tidak kita punya payung hukum, yang nanti mungkin diperbaiki di 1-2 aspek yang saya juga dapat masukan terkait dengan SK kemarin. Tapi khusus tabung oksigen ini, oksigen medis ini, saya kira saya setuju bahwa memang harus dipastikan tidak boleh terjadi hukum pasar bebas dalam pengadaan maupun distribusi tabung oksigen di tengah masyarakat. Yang kedua juga terkait dengan distribusi tadi, tentu juga kami akan bersama dengan mitra kami besok ya, dan pemerintah daerah, kita akan cari pola yang paling cepat, paling sederhana, paling praktis, yang itu bisa berbasis dan melibatkan masyarakat luas. Kalau kita ingat PPKM skala mikro yang dari awal sudah didorong oleh Pak Jokowi, dalam konteks juga tabung oksigen ini, apabila kita juga berbasiskan seperti PPKM skala mikro ini berbasis komunitas, mestinya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Alif tadi itu bisa mudah kita lakukan. Baik. Kita tahu di level komunitas kita itu, di RT RW kita, siapa yang sakit, siapa yang butuh oksigen, siapa yang lagi nganggur oksigennya. Kalau itu semua ada, itu setiap komunitas punya bahan. Ya. Kayaknya dalam kondisi sudah sehat, bahan kosong, siapa punya, bisa saling bantu dengan model seperti ini. Dan mestinya disinilah peran pemerintah untuk menjadi regulator, mengatur agar semuanya tetap dalam skema saling membantu tolong-menolong. Pak Melki, berarti kalau kita lakukan dalam konteks
urusan tabung oksigen ini. Ya, sepertinya kalau dilihat juga bukan kebijakan besarnya saja PPKM mikro darurat sekarang. Sepertinya untuk tabung oksigen ini juga perlu dilihat secara mikro tadi ya, kalau disebutkan Bung Alif secara lebih kecil lagi cakupannya untuk menyediakan oksigen generator. Semoga kemudian nanti besok rapatnya juga bisa segera dilakukan dan membuahkan hasil yang baik tentunya bagi masyarakat juga agar terkait dengan masalah tabung oksigen ini bisa lebih dikoordinasikan lagi. Bung Alif Iman Nurlambang, Ketua Komite Pelaksana 1 Juta Tes, terima kasih atas kehadiran Anda. Kemudian Pak Melkiades Emanuela Kalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI juga terima kasih atas waktunya berbagi informasi pagi ini. Kalau Dr. Erlina Burhan masih lanjut lagi di segmen berikutnya, Dok ya? Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih Riyadi. Selamat pagi. Salam sehat.